Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Wahdah dengan NIM 1910 1251 20039, nomor absen 8 dari kelas 4D PGSD. Perkenalkan, nama saya Hana Dwi Kartika dengan NIM 1910 125 320099 dengan nomor absen 54. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Dewi dengan NIM 19 10 12 52 20 104, nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Putri pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Putri. Baiklah, hari ini Ibu ingin tanya siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kita sedikit mengulas pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran lalu kita sudah membahas tentang materi dari volume bangun ruang balok. Hari ini kita akan belajar tentang materi volume dari bangun ruang prisma dan tabung. Jadi nanti Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang isinya itu tentang menjelaskan materi volume bangun ruang prisma dan tabung ini. Nanti kalian perhatikan dengan baik ya. Baik, Bu. Oke, Ya, Bu. kalau begitu. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, biar hari ini pembelajaran kita menjadi semangat dan kalian juga bisa lebih fokus lagi nantinya. Ibu mulai ya, 1, 2, 3. Tolong nyalakan mic-nya. Baik, Bu. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Hari ini semangat sekali anak-anak murid. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Iya, perhatikan ya. Hai anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi volume prisma dan tabung. Selanjutnya, simak penjelasan dari Ibu ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang volume prisma dan tabung, Ibu mau tahu terlebih dahulu, apakah kalian tahu bagaimana bentuk dari bangun ruang prisma dan tabung? Nah, di video tadi, Ibu jeda dulu. Jadi, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu bagaimana bentuk dari bangun ruang prisma dan tabung? Sebelumnya, Ibu bagi kelompok dulu, kalian menjadi dua. Kelompok pertama ada Putri, dan kelompok kedua ada Hana. Putri, tolong sebutkan dan amati terlebih dahulu di sekitar kamu saat ini, kira-kira adakah benda-benda yang berbentuk prisma dan tabung? Silakan Putri. Menurut saya, Bu, kalau benda yang bentuknya sama dengan prisma itu atap rumah, kalau sama dengan tabung itu kaleng, Bu. Iya, betul sekali. Selanjutnya, Hana, coba kamu sebutkan. Kalau prisma itu tenda kemah, Bu. Kalau tabung? Ember. Iya, betul sekali. Jadi, dari beberapa benda yang kalian sebutkan tadi, termasuk dalam bentuk bangun ruang prisma dan tabung. Baiklah, Ibu lanjut ya videonya.
Iya, betul sekali apa yang kalian sebutkan tadi. Jadi, di samping ibu, ada beberapa benda yang berbentuk bangun ruang prisma, yaitu yang pertama ada tenda, yang kedua ada atap rumah, dan yang ketiga ada coklat. Selanjutnya, ada beberapa benda juga yang berbentuk bangun ruang tabung, yaitu yang pertama ada kaleng, yang kedua ada ember, dan yang ketiga ada drum, yang biasanya tempat untuk menyimpan air. Nah, dari beberapa benda yang ibu sebutkan tadi, pasti sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Sekarang, bagaimana cara kita menghitung suatu volume dari bangun ruang prisma? Simak penjelasan dari ibu ya. Coba kalian perhatikan gambar gelas yang ada di atas. Udin membuat kopi di gelas berbentuk prisma segitiga. Diketahui sisi alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm. Berapakah volume kopi yang dapat dituangkan dalam gelas tersebut? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan ada 8 tumpukan segitiga. Volume pada gambar di samping adalah 8 dikali luasan segitiga tersebut, atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Volume prisma adalah luasan alas bentuk segitiga dikalikan dengan 8 satuan. Jika 8 satuan tinggi prisma, maka volume prisma dapat ditulis volume sama dengan LA dikali T. LA adalah luas alas dan T adalah tinggi. Jadi, jika kalian ingin menentukan volume dari suatu bangun ruang prisma, kalian tentukan terlebih dahulu berapakah alas dari prisma tersebut, seperti cara penyelesaian yang ada di samping ibu. Jadi, volume kopi pada gelas di atas adalah 124,8 cm persegi. Dan ingat, luas alas pada bangun ruang prisma menyesuaikan bentuknya. Misalkan, jika alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya menggunakan bangun ruang segitiga. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian tentang volume dari bangun ruang prisma, coba kalian kerjakan soal berikut. Sekarang, bagaimana cara kita menentukan volume dari bangun ruang tabung? Coba kalian perhatikan gambar yang ada di atas. Ibu Beni membuat segelas susu untuk Beni. Gelas muk yang digunakan seperti gambar di atas. Diameter gelas 7 cm dan tingginya 10 cm. Berapa volume susu yang dituangkan dalam gelas tersebut? Kita gunakan satuan cm kubik. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Luas alas tabung sama dengan luas lingkaran. Misalkan ada 10 tumpukan seperti gambar di atas, di sana kan ada 10 tumpukan lingkaran. Maka dapat dinyatakan atau dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan LA dikali 10 tumpukan. P sama dengan LA dikali T. P sama dengan P dikali R pangkat 2 dikali T. Keterangannya sebagai berikut. P adalah volume tabung. LA adalah luas alas tabung berbentuk lingkaran, R adalah panjang jari-jari, dan T adalah tinggi tabung. Coba kalian perhatikan penyelesaian yang ada di atas. Diketahui panjang diameter lingkarannya 7 cm, tinggi tabungnya 10 cm. Maka volumenya adalah, kita masukkan rumus volume bangun ruang tabung. P sama dengan P dikali R pangkat 2 dikali T sama dengan 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 dikali 10. Maka hasilnya adalah 385. Jadi volume susu pada gelas tersebut adalah 385 cm kubik. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi volume dari bangun ruang tabung ini, coba kalian kerjakan soal berikut. Berakhirlah penjelasan dari Ibu mengenai materi volume prisma dan tabung. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan mengenai materi volume prisma dan tabung. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kalian tidak pahami dari penjelasan yang Ibu tampilkan tadi? Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Ibu mau kalian menyimpulkan dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Ibu mau tanya dulu ke Hana, kira-kira Hana dari yang kamu amati di video pembelajaran tersebut, kalau kita mau menghitung volume dari bangun ruang prisma, rumusnya apa ya? Coba kamu sebutkan. Rumusnya alas kali tinggi, Bu.
Iya, betul sekali. Jadi, kalau kita ingin menghitung rumus dari volume bangun ruang prisma, rumusnya itu adalah luas alas dikali tinggi. Pertama, kita cari dulu luas alasnya, lalu kita kalikan dengan tinggi. Ketika prismanya itu misalkan berbentuk prisma segitiga, berarti luas alasnya juga mengikuti bentuk ruang segitiga. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya ke Putri. Putri, dari apa yang kamu amati di video pembelajaran tadi, kira-kira kalau kita ingin menghitung dari luas volume bangun ruang tabung, itu rumusnya apa ya? Coba Putri jelaskan. Baik, Bu. Apabila kita mau mencari volume tabung, rumusnya itu Pi kali R kuadrat kali tinggi. Pi-nya itu 22/7, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, kalau kita ingin menghitung volume dari bangun ruang tabung itu, rumusnya adalah V. V-nya itu adalah 22/7 dikali R pangkat 2, R-nya adalah jari-jari, dan T itu adalah tingginya. Oke, sampai sini Ibu rasa kalian sudah memahaminya ya. Oke, kalau begitu, untuk menguji pemahaman kalian lagi, menambah pengetahuan kalian tentang materi volume bangun ruang prisma dan tabung, nanti Ibu berikan soal-soal berupa lembar kerja peserta didik, nanti kalian kerjakan ya, kalian kirim jawabannya lewat WA Ibu. Oke, kiranya sudah berakhir pembelajaran kita hari ini karena kalian juga sudah memahaminya. Sebelumnya, Ibu mau tanya lagi, apakah kalian ingin menanyakan sesuatu atau ingin apa gitu? Tidak ada, apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nanti Ibu juga akan memberikan kalian soal-soal evaluasi ya untuk menambah pengetahuan kalian. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Hana pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran kita berakhir dan minggu yang akan datang kita juga akan mempelajari materi dari masih membahas volume bangun ruang, tetapi bangun ruangnya akan berbeda, yaitu kita akan membahas volume dari bangun ruang limas dan bola. Jadi sampai jumpa minggu yang akan datang ya. Salah hilap mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.